Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ya teman-teman ya. Beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh peserta CPNS tahun 2021 ya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Jangan lupa ya teman-teman di-subscribe terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan teman-teman ya yang sering sekali ditanyakan oleh peserta CPNS tahun 2021. Yang pertama itu adalah terkait dengan portal SSCASN. Sering sekali trouble, peserta tidak bisa upload dan selalu berstatus galat. Nah oke, ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman ya. Nah, terkait dengan portal SSCASN yang trouble ini adalah yang perlu teman-teman ketahui bahwa terkait dengan akun SSCSN ini digunakan di seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Jadi bukan per daerah, sekali lagi aku ulangi, terkait dengan akun SSCSN ini yang mengakses itu adalah seluruh Indonesia teman-teman. Berarti seluruh peserta yang masuk ke dalam tahap pembekasan itu juga mengakses dari website yang sama ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu wajar saja kalau misalkan jadi banyak gangguan, trouble seperti itu. Saranku sih kalau misalkan untuk mengupload mengupload data di SSCSN itu gunakan ya mungkin malam ya, jam 8 malam, mungkin jam 10 malam, jam 1 malam, atau misalkan habis subuh ya, jam 5 subuh, itu lebih bagus teman-teman. Dan itu aku pastikan lancar sekali ya. Dan juga untuk akses wifi-nya teman-teman, kalau bisa diusahakan ya untuk akses wifi-nya yang kenceng ya. Maksudnya tidak bermasalah terkait dengan sinyal seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah salah input dalam pengisian DRH dan data perorangan. Namun sudah diakhiri, gimana Bang? Apakah berpengaruh kepada tahap pemberkasan atau kami bisa itu mengakibatkan TMS seperti itu tidak memenuhi syarat? Nah, untuk jawabannya adalah aman ya teman-teman ya. Jadi tidak masalah. Nah, yang mungkin yang menjadi masalah itu adalah sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Karena nantinya teman-teman akan dihubungi oleh pihak panitia, maka terkait dengan jadwal yang sudah ditentukan itu bakal mundur teman-teman. Akan tetapi ini ada informasi terbaru ya teman-teman ya, bahwa nanti akan ditambah 3 hari teman-teman untuk masa revisi hari dari DRH teman-teman. Misalkan DRH ini kan terakhirnya tanggal 22 Januari ya tahun 2022, maka akan diberi sanggahan waktu 3 hari itu waktunya teman-teman untuk memperbaiki DRH yang salah. Jadi kalau misalkan ada daerah yang salah di 3 hari ini, teman-teman akan dihubungi oleh panitia untuk memperbaiki untuk daerah yang salah, atau misalkan baik itu di data perorangan ataupun di DRH ya, di pengisian DRH yang sudah terlanjur untuk diakhiri, maka teman-teman akan masuk kepada masa revisi di 3 hari tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya adalah apakah di DRH bisa diisi berkali-kali? Contoh nih Bang, hari ini mengisi yang ada dulu, nanti selanjutnya akan dilanjutkan besok dan seterusnya. Jawabannya adalah bisa teman-teman. Akan tetapi teman-teman harus simpan dulu. Jadi misalkan teman-teman masuk ke dalam tahap riwayat pendidikan ya. Riwayat pendidikan, teman-teman sudah mengisi ijazah SD, SMP, SMA, dan kuliah. Nah, itu disimpan dulu teman-teman, simpan dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau keluar dari portal, silahkan. Lalu kemudian besok atau lusanya itu mau mengisi kembali, silahkan untuk dilanjutkan teman-teman. Data itu tidak hilang. Jadi bisa disimpan dulu. Kalau misalkan teman-teman kurang yakin ya untuk mengakhirinya, takut salah tadi, silahkan untuk ditunggu saja. H-2 atau H-3 lah, atau H-4 ya baru diakhiri. Kalau misalkan teman-teman sudah merasa bahwa datanya sudah benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, silahkan dicek kembali ya, silahkan untuk mengakhirinya. Dan yang selanjutnya adalah data identitas yang berbeda. Misalkan nih nama orang tua berbeda di KK dan akta, nama kakak kandung berbeda, tanggal lahir berbeda di KTP dan ijazah. Nah, terkait dengan perbedaan data ini juga sudah aku bahas teman-teman ya di videoku yang banyak sekali di sebelum-sebelumnya itu. Nah, maka yang dibutuhkan itu adalah data pribadi teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan ada perbedaan baik itu data orang tua, ayah kandung ya, ibu kandung, atau misalkan abang kandung atau adik kandung itu berbeda, baik itu di KK maupun di akta kelahiran, itu tidak masalah teman-teman. Yang terpenting itu adalah data pribadi teman-teman ya. Data pelamar. Jadi usahakan untuk data pelamar teman-teman, misalkan nih nama teman-teman atau misalkan tanggal lahir, bulan, tahun teman-teman itu harus sudah sama dan sesuai dengan ijazah. Nah, kalau misalkan berbeda di bulannya, misalkan Bang, untuk KTP itu bulan Maret sedangkan di ijazah itu bulan April.
Itu gimana Bang? Apakah bermasalah? Itu tidak masalah teman-teman. Yang terpenting itu adalah NIK-nya, nomor induk kependudukan teman-teman itu tidak berbeda. Sama dengan waktu administrasi di awal ya. Nah, kalau misalkan di administrasi di awal itu sudah menggunakan NIK dan sama di pemberkasan itu tidak masalah teman-teman. Kalau misalkan ada perbedaan bulan, tanggal, tahun, apalagi ini sudah mepet ya, sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaikinya, ya silahkan teman-teman isi saja sesuai dengan data yang sekarang. Kalau misalkan berbeda, masukkan saja sesuai dengan data itu. Nah, kalau misalkan yang tadi kayak orang tua, terus abang kandung, adik kandung, itu berbeda atau mertua ya, silakan untuk diisi saja. Tidak apa-apa teman-teman, dimasukkan saja sesuai dengan data tersebut. Karena yang terpenting itulah data primer pelamar ya teman-teman ya. Dan dibuktikan oleh NIK-nya. Yang penting NIK-nya tidak berbeda dengan NIK waktu awal teman-teman daftar di administrasi. Nah, bagaimana kalau misalkan yang sudah menikah, Bang? Sebelum di administrasi kita belum menikah, tetapi sekarang sudah menikah. Nah, saya juga sudah mengupdate baik itu KK, status di KTP dan lain-lain. Nah, itu tidak apa-apa, masukkan saja yang sudah diupdate teman-teman. Kalau misalkan di administrasi itu belum menikah, kalau misalkan di RH itu sudah mengupdate KK dan KTP-nya, silahkan untuk dimasukkan data yang terbaru, yaitu sudah menikah ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang terakhir teman-teman ya. Banyak sekali untuk teman-teman kita peserta CPNS tahun 2021 ini yang bertanya, Bang, apakah di pemberkasan ini bisa menyebabkan kita TMS? Apakah di pemberkasan ini bisa menyebabkan kita gagal untuk menjadi CPNS tahun 2021? Nah, itu banyak sekali yang baik itu di DM langsung ke IG aku ya teman-teman ya, atau mengisi di kolom komentar. Nah, aku juga seperti itu teman-teman, sama sih waktu dulu tahun 2019. Kalau kita pemberkasan itu tahun 2020 sama teman-teman. Apa yang teman-teman rasakan tuh juga pernah aku rasakan seperti itu. Jadi kita dulu ya namanya juga apa namanya ya, kita sudah berusaha di SKD, maksimal di SKD, belajar, menghabiskan waktu di sana, lanjut ke SKB dan alhamdulillah lolos. Lalu tiba-tiba di pemberkasan ini kita ada yang salah, ada yang kurang atau misalkan segala macam lah. Ya kita wajar sih, kita was-was apakah nanti kita akan gagal ya di pemberkasan ya, apakah kita bakal TMS ya. Nah, sekali lagi ya teman-teman ya, aku ulangi bahwa di pemberkasan itu bukan seleksi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada seleksi administrasi, seleksi SKD, yaitu seleksi SKB. Nah, di pemberkasan ini adalah bukan seleksi teman-teman, tapi tahap pemberkasan. Yaitu tahapnya teman-teman melengkapi berkas atau data pribadi yang kurang atau yang salah seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Di tahap pemberkasan ini teman-teman hanya diminta untuk melengkapi berkas teman-teman. Jadi bukan tahap seleksi. Kalau misalkan salah pun teman-teman akan diminta untuk diperbaiki. Jadi tidak langsung dinyatakan gagal ya dalam CPNS ini. Saya belum pernah menemukan kasus seperti itu. Terkecuali teman-teman mengundurkan diri. Itu baru teman-teman dinyatakan gagal dalam proses CPNS tahun 2021 ini. Nah, kalau misalkan teman-teman masih memenuhi syarat, ya misalkan di tahap pemberkasan ini mengumpulkan berkas apa yang diminta oleh panitia, mengikuti semua aturan-aturan yang telah diberikan panitia, itu teman-teman sudah bisa dipastikan untuk lolos kepada CPNS tahun 2021 ini. Jadi jangan khawatir ya teman-teman ya, sekali lagi ya, jangan cemas, jangan jangan galau lah untuk teman-teman yang saat ini sedang masuk dalam tahap pemberkasan. Nah, mungkin seperti itu dulu teman-teman terkait dengan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Ya, mungkin kelima pertanyaan ini ya menjadi pertanyaan yang paling hot ya, yang paling trending di seleksi atau di tahap pemberkasan ini. Semoga ini menjawab semua pertanyaan teman-teman dan tidak lagi menyebabkan teman-teman cemas ya atau khawatir terkait dengan hal ini. Semoga setelah mendengarkan jawaban ini atau video ini teman-teman sudah semakin tenang ya. Tidak cemas lagi dan sudah siap untuk mendapatkan SK atau bertugas tempat yang baru. Baiklah, segitu dulu teman-teman untuk video kali ini.